Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri, muslimin, muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa' bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Kabair, tentang dosa-dosa besar. Sekarang kita memasuki dosa besar yang baru, yaitu yang ke-27 ya. Dosa besar yang ke-27, yaitu tentang dayyus. Tentang apa? Dayyus. Yaitu apa? Seorang suami yang membiarkan istri dan anak-anak perempuannya berbuat maksiat. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sama saja nih. Dayyus yaitu membiarkan keluarga bermaksiat. Dayyus artinya la ghirata lahu ala ahli. Tidak ada rasa cemburu ya terhadap keluarganya ketika keluarganya berbuat kemaksiatan. Dibiarkan sudah. Namanya dayyus. Ada seorang suami melihat istrinya tidak pakai jilbab, dibiarkan. Tidak diberikan nasihat, tidak diberikan teguran, ya. Bagaimana caranya supaya menggunakan jilbab, punya anak perempuan, dibiarkan, ya, tidak pakai jilbab, berpacaran, dibiarkan, malah menjadi sebuah kebanggaan. Alhamdulillah, anak saya sudah laku, padahal baru pacaran, itu. Makanya namanya dayyus, membiarkan istrinya berbuat kemaksiatan. Apalagi zaman sekarang banyak istri-istri, anak-anak perempuan yang mereka dibiarkan oleh orang tuanya, bebas. Istrinya bebas berdandan, bersolek, ya, foto selfie, anak perempuannya juga dibebaskan, ya, berpacaran, bahkan kalau anak-anak orang ya yang itu ya anak-anak kota gitu ya, wah keluar negeri bersama pacarnya, ya kan, kemana-mana bersama pacarnya, nginep di hotel dan seterusnya. Orang tua membiarkan, ya, membiarkan. Manakah ini namanya dayyus, ya, ini namanya dayyus, ya, terutama pemimpin keluarga, orang tua, bapaknya. Ketika bapaknya tidak ada rasa cemburu kepada istri dan anak-anaknya ketika mereka berbuat maksiat, maka ini namanya dayyus. Anaknya tidak sholat, dibiarkan. Biasa aja, namanya dayyus, namanya pemimpin dayyus ini. Ya. Maka jangan sampai menjadi laki-laki pemimpin suami yang dayyus. Apa? Membiarkan anggota keluarganya bermaksiat. Kita lihat anak kita nggak sholat, dibiarkan biasa aja. Itu namanya dayyus. Ya. Anak kita mabok-mabokan, biarkanlah. Ini kan zaman sekarang ngetrennya, ya, modelnya, ya, zaman sekarang namanya dayyus. Ya. Itu. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, terutama anak perempuan. Yang fitnahnya, ya,
Sebagaimana sabda Nabi, fitnatu ummati al-mar'ah. Ya. Fitnahnya umat Nabi Muhammad itu adalah wanita, wal mal, dan uang. Ya, fitnahnya umat Nabi itu wanita dan harta. Ya. Maka ini yang harus diperhatikan, ya. Maka dayus, laki-laki yang dayus, ya, ini termasuk, ya, kategori terjatuh ke dalam dosa besar. Dosa besar, ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, ya. Salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Nah ini, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa itu mereka? Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Yaitu orang yang senantiasa atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga. Jangan harap masuk surga. Jangankan masuk surga, wanginya surga saja tidak dapat dicium. Ini bagi anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak nurut, nakal, seenaknya sendiri, diatur nggak mau, ya. Ini, ya. Ini orang anak-anak durhaka, apalagi sampai apa? Menentang orang tua, melawan orang tua, memukul orang tua, membentak orang tua. Bahkan naudzubillah sampai kepada apa? Tega membunuh orang. Sekarang banyak secara fakta, realita di lapangan, di masyarakat, anak-anak yang tega, bentak, mukul, menganiaya orang tuanya, bahkan sampai mengakhiri hidup orang tua. Naudzubillah. Ini tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Kemudian yang kedua, waddayus. Kemudian suami atau laki-laki yang dayus. Ya tadi, ya. Laki-laki atau suami pemimpin rumah tangga keluarga yang membiarkan anak-anaknya maksiat. Ya. Udahlah, enggak apa-apalah. Hidup kan cuma sekali. Ya nikmati saja. Saya juga menikmati. Ya biarin aja. Nanti kan kalau sudah besar bisa berpikir sendiri, enggak bisa. Ya. Nabi Muhammad, Abu Jahal sudah tua. Tapi apa? Nabi Muhammad ngajak. Apakah dengan usia yang sudah semakin tua bisa memikirkan tentang ibadah? Tidak. Abu Bakar, ya, memikirkan bagaimana ayo mengajak umat untuk beribadah. Nabi Muhammad juga sama, jelas. Nabi Muhammad, ya, mengajak semuanya untuk menyembah kepada Allah, mengajak kepada tauhid. Yang mereka semua itu semuanya sudah mampu berpikir. Tapi ketika datang ajakan Nabi Muhammad kepada Abu Jahal, Abu Lahab, kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy, ternyata mereka menolak. Padahal mereka secara akal, secara kematangan usia dewasa sudah. Harusnya bisa berpikir, tapi apa? Ternyata yang besar saja pun tidak bisa berpikir. Maka disinilah syariat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberikan nasihat satu sama lain, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran, dan kesabaran, ya. Maka ini harus, ya. Warajulatun nisa, yang ketiga adalah, ya, warajulatun nisa, laki-laki yang menyerupai wanita, atau sebaliknya wanita yang menyerupai laki-laki. Ya, ini diharamkan masuk surga ini. Laki-laki yang menyerupai wanita, ya, menjadi wanita, ya, apalagi sampai, ya, jangankan, ya, laki-laki menggunakan pakaian wanita saja ini diharamkan oleh Allah, ya, apalagi sampai menggunakan rambut wanita, kemudian berdandan seperti wanita, menggunakan lipstik, didandan, pakai baju wanita, pakai sepatu wanita. Yang sekarang kita anggap namanya apa? Ya tadi, ya, wanita setengah laki-laki, ya, setengah perempuan, itu, ya. Banci, itu, ya. Ini diharamkan oleh Allah. Apalagi sampai merubah
jenis kelaminnya. Operasi. Ya, naudzubillah, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sebaliknya, wanita menyerupai laki-laki. Sekarang banyak. Ya. Wanita yang pengen jadi laki-laki. Akhirnya operasi, dibuang segala tanda-tanda kewanitaannya. Dioperasi. Ya, rahimnya diangkat. Ya, tanda-tanda kewanitaannya diangkat, dioperasi. Ingin berubah jadi laki-laki, padahal secara kodrat fitrah Allah ciptakan ketika dia lahir menjadi seorang wanita. Tapi dia seiring ya zaman teknologi maju, berkembang dan seterusnya, ternyata ya akal manusia semakin mundur. Ya, akal manusia semakin mundur, bukan malah semakin maju. Semakin maju semakin mentaati aturan. Oh iya, saya kan perempuan, ya perempuan, fitrah saya. Lah ini tidak. Semakin zaman semakin maju, teknologi canggih, malah apa? Semakin akalnya tidak karu-karuan, ya. Semakin ya bobrok secara moral, akhlak, ya, akidah, keyakinan, sampai kepada pemikiran, ya. Naudzubillah. Maka inilah 3 golongan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW juga menguatkan hadis ini, memberikan peringatan, ya. Salasatun la yadkhulunal jannah abadan. Loh, dalam riwayat yang lain ditambah abadan. Ya. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga abadan. Berarti apa? Selama-lamanya. Artinya diharamkan, tidak akan masuk surga selama-lamanya ini. 3 orang. Ya. Yang pertama apa? Ad-dayyus. Ya, laki-laki pemimpin yang dayyus tadi, membiarkan anak istrinya bermaksiat. Ya. Yang kedua, warrajulatu minan nisa, laki-laki yang menyerupai wanita ataupun sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki. Wa mudminul khamar. Kemudian yang ketiga adalah mudminul khamar, yaitu orang yang candu minuman keras. Ya, orang-orang yang minuman keras, ya, sampai dia candu, setiap hari harus minum. Ya, setiap hari harus minum khamar terus, sampai saking kecanduannya sampai mati pun dia minum khamar. Maka ini mati dalam keadaan fasik, ya, dan dia, ya, sebagaimana dalam hadis ini tidak akan masuk selamanya. Ya, di sini, ya. Kemudian para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, amma mudminul khamar faqad arafna. Adapun pecandu khamar saya tahu Rasul. Tapi famad dayyus." Nah, para sahabat ketika belum tahu apa itu dayyus. Famad dayyus ya Rasulullah. Apa itu yang dimaksud dengan dayyus? Maka dikatakan alladzi la yubali man dakhala ala ahli. Yaitu seorang laki-laki yang tidak peduli, la yubali, yang tidak peduli terhadap kondisi keluarganya ketika dia bermaksiat, keluarganya. Nggak peduli, artinya apa? Bodoh amat, sudah, cuek. Ya, ini namanya dayyus. Ya, istrinya nggak pakai kerudung, istrinya nggak sholat, anaknya nggak beribadah, suaminya santai. Ini namanya suami yang dayyus, pemimpin keluarga yang namanya dayyus. Ya. Kemudian yang berikutnya, kulna famar rajulah minan nisa, maka Nabi mengatakan allati tusyabbihu birrijal, yaitu seorang wanita yang menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya. Ya, ini terkait tentang dalil-dalil yang sahih yang menjadikan dalil bahwasanya dayyus termasuk perbuatan dosa besar. Sampai ancamannya tidak akan masuk surga. Ini kan menunjukkan dosa besar. Tidak akan masuk surga kan berarti menunjukkan dosa besar. Makanya yang harus kita pahami bersama, dan kita jangan sampai, terutama para santri, kelak jangan sampai menjadi laki-laki pemimpin keluarga, suami yang dayyus. Paham? Yang enggak boleh. Istrinya pergi sama orang lain, laki-laki temannya reunian, dibiarkan? Enggak boleh. Kita dampingi, enggak boleh. Kalau kita jangan. Karena apa? Menimbulkan pintu ya tadi maksiat. Ya.
anak perempuan dan seterusnya. Ini jangan ya. Jadilah laki-laki yang sejati, laki-laki yang penuh prinsip keagamaan ya. Jangan sampai menjadi laki-laki yang dayus, yang tidak ada rasa cemburu, bahkan ridho keluarganya bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada kita semua beserta keluarga kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.